Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ya ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala di tempat yang paling dicintainya dan di majelis yang paling dicintainya. Kita tahu bersama bahwasanya ya ikhwan, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Setelah Baitullah, setelah Ka'bah, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Taib, di sana ada tempat tertentu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga waktu-waktu tertentu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki keistimewaan. Tidak sebagaimana keyakinan sebagian masyarakat, sebagian orang-orang mau kawin nanti mau lia-lia waktu-waktu yang baik, waktu yang berkah kata mereka. Ini termasuk kesyirikan kalau diyakini sebagai penyebab kebahagiaan, kebaikan rumah tangga, kebaikan untuk menikah dan seterusnya. Ini termasuk kesyirikan. Namun di sana Allah Subhanahu wa taala membedakan waktu-waktu tertentu dengan waktu yang lainnya, mengistiwakan waktu tertentu waktu yang lain. Demikian juga tempat. Kita lihat di sana dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala mencintai waktu tertentu, di antaranya apa? Setiap tahun, setiap bulan yang paling dicintai oleh Allah apa? Bulan Ramadan dibanding bulan yang lain. Setiap pekan, hari yang paling dicintai hari Jumat. Setiap tahun, hari yang paling dicintai apa? Per tahun, yaitu hari Arafah. Hari Arafah. Makanya puasa di hari Arafah menghapus dosa yang sebelumnya dan dosa setelahnya. Dan disebutkan dalam riwayat, dalam hadis, Allah turun di sana. Jadi Allah turun bukan cuma sepertiga malam yang terakhir, tapi juga turun turun di mana? Di Arafah. Sesuai dengan kelayakan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan makhluk. Taib, Allah juga mengistimewakan tempat-tempat tertentu. Di antaranya apa? Ka'bah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah Ka'bah yang pertama. Yang kedua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Yang keempat, masjid yang lainnya yang ada di muka bumi ini. Tidak ada perbedaan antara masjid satu dengan masjid yang lainnya. Tidak ada perbedaan antara masjid Khalid bin Walid dengan masjid siapa? Masjid yang ada di sebelah sana dengan masjid Abu Bakar As-Siddiq atau masjid yang lain. Tidak ada perbedaan. Keutamaannya sama. Tidak ada keutamaan khusus untuk masjid maksudnya, kecuali apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Nah, ini masjid termasuk tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita rasakan ini ya ikhwan. Kita berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar penghambaan kita, ketundukan kita kepada Allah ini lebih. Kalau seorang merasa bahwasanya dia di tempat yang istimewa, lain. Coba antum merasa antum di tempat yang istimewa atau tidak istimewa, itu beda perasaan. Tapi sayang kadang
Karena kita tidak menghayati ini, kadang lalai. Nah ini kita ingatkan, saling mengingatkan. Masjid ini tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama terdahulu mengadakan kajian perkumpulan yang baik-baik itu di mana? Masjid. Namun setelah zaman-zaman setelahnya pendidikan itu, pembelajaran itu dibikin di luar masjid, berkahnya berkurang. Bikin kampus, bikin sekolah yang DP tempat belajar di luar masjid, berkahnya berkurang. Tapi kalau dibikin di masjid, berkahnya banyak. Itu kebiasaan para salaf terdahulu dan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan zaman setelahnya sampai zaman Imam Ahmad, mereka belajar di masjid, semua halaqahnya di masjid. Makanya ilmu mereka berkah, banyak berkahnya. Beda dengan di zaman kita ini. Kecuali masjidnya terlalu kecil, sementara yang belajar banyak, ya lain, ya kan? Mengharuskan kita harus bikin tempat tertentu, tempat tersendiri khusus. Tapi selama masih bisa di masjid, kita bikin di masjid kajian, berkahnya banyak. Dan juga Allah juga mengistimewakan majelis pertemuan. Majelis pertemuan, dan majelis pertemuan perkumpulan yang paling dicintai oleh Allah majelis ilmu, majelis zikir, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman surga. Jadi taman surga di dunia ini salah satunya majelis ilmu. Subhanallah. Kenapa antum duduk di majelis mendengar tausiah, mendengar wejangan, mendengar penyampaian ilmiah, ilmu, antum bisa tahu hukum, bisa tahu halal haram, yang hati lalai bisa teringatkan, tersadarkan karena duduk di majelis. Ada ketenangan tersendiri, ya, ketenangan jiwa dan seterusnya yang tidak dirasakan kalau kita cuma di luar atau di majelis yang lain. Ini Allah kumpulkan kita ini di saat yang bersamaan di tempat yang dicintai oleh Allah dan di majelis yang dicintai. Maka ini kita agungkan. Kita perasaan kita berada di tempat, waktu, majelis yang dicintai, waktu, tempat, majelis dan tempat dan majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita ingatkan supaya kita sadar supaya keadaan kita ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang penting dari amalan itu adalah kondisi hati kita. Antum sholat, apa yang penting antum bakara, sujud, ruku, kemudian hati kosong? Yang penting adalah kondisi hati antum. Di situ penentuan pahala sedikit dan banyak. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha, tentang hewan kurban. Kurban pahala, amalan yang besar kurban ini, bukan amalan kecil. Ibadah yang agung, menyembelih persembahan untuk Allah SWT. Namun kata Allah, dagingnya, darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Kondisi hati kalian ketika menyembelih itu untuk siapa? Khusyuknya kalian, ketundukan kalian menyembelih itu untuk siapa? Nah, begitu juga kita terapkan pada ibadah yang lain, termasuk duduk di majelis ini. Untuk siapa kita duduk? Kalau hati kosong, hanya sekedar kebiasaan, ngumpul-ngumpul bareng, kurang kan? Dihadirkan hati supaya pahala besar. Pahalanya besar ya ikhwan daripada sholat, ibadah-ibadah yang sunnah. Menuntut ilmu ini pahalanya besar, lebih besar dari ibadah yang sunnah, kata Imam Ahmad. Jadi madhabnya Imam Ahmad, menuntut ilmu pahalanya lebih besar dari seluruh ibadah-ibadah yang sunnah. Bukan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah. Ya Allah.
Namun apa? Di dalam keadaan ilmu ini besar, menuntut ilmu ini besar pahalanya, tapi masih banyak yang apa? Yang malas belajar, ya kan? Malas belajar. Kenapa? Karena tidak tahu hakikat dari ilmu, keutamaan ilmu. Mungkin cuma dengar, tapi tidak merasuk ke dalam apa? Jiwa. Ini semangat kita menuntut ilmu ini besar pahalanya. Kata Rasulullah SAW, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Orang berilmu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dirham maupun dinar, harta benda tidak. Walakin yuwarithul ilma. Tapi para nabi dan rasul itu mewariskan apa? Ilmu. Subhanallah. Jadi orang datang kemari ini ingin mengambil apa? Warisan para nabi dan rasul, yaitu ilmu. Subhanallah. Tapi masih kurang semangat. Kalau juga warisan orang tua, ya suka ada bagi-bagi warisan di sana. Semangat, ada keuntungan di sana, semangat. Tapi kalau disebut warisan para nabi dan rasul, nah ini masih malas. Ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan, keyakinan kita akan keutamaan ilmu, supaya kita ini jadi orang yang bersemangat mengejarnya. Semangat dan sabar. Dan juga termasuk perkara yang saya ingatkan ya ikhwan, di samping antum belajar, jangan lupa apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya istiqomah. Jangan bersandar kepada diri. Ini kadang kekurangan sebagian ikhwan, bahkan kita sendiri bersandar kepada diri. Oh, saya kuat, saya sehat, saya cerdas, hafalan, ada pulpen, ada apa semua. Tidak. Jangan antum bersandar sama antum diri, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mau belajar duduk, ya Allah bantulah saya, ya Allah. Mudahkanlah aku dalam belajar ini, supaya bisa memahami apa yang disampaikan, sehingga menjadi ilmu yang bisa aku amalkan. Minta sama Allah. Jangan bersandar sama diri. Itu sudah Allah ingatkan terus di surat apa? Al-Fatihah yang sering kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, menyerahkan seluruh ibadah kami. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tawakal, menyadarkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara duniawi, ya, masalah urusan agama, urusan duniawi, termasuk urusan belajar ini, jangan sandarkan kepada diri, sandarkan kepada Allah. Rasulullah SAW terus memohon kepada Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah biarkan aku ini bersandar pada diriku walaupun hanya sekejap mata. Subhanallah. Tapi biarkan hatiku ini bersandar kepadamu. Nabi Muhammad SAW. Nah ini orang tidak. Kadang sebab yang orang andalkan. Kalau bukan ini ini mungkin saya tidak sampai ke masjid. Saya ini kalau bukan ini motor. Kalau bukan ini pulpen, ini buku saya beli, mungkin saya sudah tidak paham ini ilmu ini. Kita tidak menihilkan sebab, ada sebab. Cuma ketika hati seseorang bersandar mengandalkan sebab itu, di situ masuk kesyirikan itu. Antum lupa sama yang di atas, yang memberikan kekuatan antum supaya bisa membeli itu buku, yang memberikan rezeki antum bisa beli itu buku, memberi kesehatan supaya antum bisa datang, meringankan antum pelangkah kaki bisa datang. Ya Allah Rabbi, siapa keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sandarkan kepada Allah. Tapi sebab ini bisa jadi bisa tidak, tapi kalau dari Allah, urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai di mana kita ikhwan? Nah, 16 sekarang. Iya. Sunnah wudhu kelar kemarin, selesai berarti ya.
Thayyib, alhamdulillah. Sekarang kita masuk di 16 sudah selesai belum? Taib kita baca ya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala as-su'alu as-sadisa asyar. Soal ke-16. Akhbirni an sifatil wudu'il kamil. Kabarkanlah kepadaku tentang sifat wudu yang sempurna. Jadi pembahasan sekarang adalah tentang apa? Sifat tata cara wudu. Ini termasuk pembahasan paling penting di bab fikih. Termasuk juga kalau kita masuk bab solat, termasuk pembahasan yang penting di dalam bab solat apa? Sifat solat. Jadi setelah para ulama menyebutkan rukun solat ini, kewajiban solat, perkara yang wajib dalam solat ini, perkara yang sunnah ini, perkara yang syarat ibadah ini, tata caranya seperti apa ini. Itu yang penting, supaya dengan tata cara itu berarti mengumpulkan antara rukun yang wajib, yang sunnah, dan bagaimana cara mengamalkannya. Nah itu kita pelajari di sifat ibadah tersebut. Nah ini sifat apa ini? Wudu yang sempurna, yang sudah terkumpul di dalamnya perkara yang wajib, yang sunnah, yang rukun. Sifatuhu, sifatnya kata beliau, ayyanwiyal wudu'a lis-salati. Yang pertama, dia meniatkan wudu untuk solat. Meniatkan apa? Wudu untuk solat. Atau yang kedua apa kemarin yang saya sebut? Ada dua niat supaya bisa sah ini. Apa? Wudu untuk mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Sudah kentut misalnya, setelah kentut dia wudu. Kenapa wudu? Soalnya saya sudah kentut, berarti dia wudunya ini ingin mengangkat hadas. Sudah kencing atau berak, ini dia, ketika dia wudu karena itu sebab itu berarti dia tujuannya ingin mengangkat hadas. Atau ini yaitu berwudu niatnya untuk sholat. Wudu niatnya ingin sholat. Kemudian wudu niat ingin sholat juga terangkat hadas. Sudah terangkat hadasnya otomatis itu. Jadi dia bisa pakai untuk yang lain juga, bukan untuk wudunya untuk sholat, cuma sholat dia pakai, tidak, bisa untuk yang lain. Karena secara otomatis ketika dia wudu ingin sholat berarti hadasnya terangkat, hadasnya terangkat. Kemudian yang kedua, tsumma yaqulu bismillahi, bismillah. Kemudian setelah dia berniat, dia mengucapkan bismillah. Apa hukumnya ini kemarin bismillah? Kalau niat apa hukumnya niat? Niat apa kemarin? Rukun apa? Apa dia syarat sah? Ayo jangan tertukar. Yang wajib wudu kan cuma satu, bismillah. Yang saya tanyakan niat. Niat ini masuk di mana? Syarat sah, masuk syarat sah dia. Bukan rukun. Rukun kan cuma 6 tadi toh kemarin. Basuh wajah, basuh tangan. Iya kan? Basuh wajah, kemudian tangan, kemudian usap kepala, kaki, tertib, mualat. Sudah itu rukun. Berarti niat ini masuk di syarat sah. Syarat sah. Karena sebelum melakukan wudu harus sudah ada dia. Jadi niat ini syarat sah. Kemudian yang kedua apa tadi? Bismillah. Apa ini bismillah? Mengucapkan bismillah ketika wudu. Ingin memulai wudu. Apa hukumnya? Wajib. Wa yaghsilu kaffaihi thalathan. Kemudian dia mencuci atau membasuh dua tangannya 3 kali. Tangan yang dimaksud ini kaf ini sampai pergelangan.
sampai sini. Sampai sini. Dicuci 3 kali. Ini hukumnya apa? Wajib. Sunnah ini. Bukan sampai siku. Yang ini yang sebelum wajah. 3 kali hukumnya sunnah. Ini tata cara ini sudah sudah terkumpul sunnah wajib dasar. Thumma yatamadmadu wa yastanshiqu thalathan. Kemudian dia berkumur dan beristinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung thalathan 3 kali. Hukumnya apa ini? Wajib satu kali. Kalau 2 kali lebih sunnah. Baik, paham di sini? Berkumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian yang berikutnya, thumma yaghsilu wajhahu thalathan. Taib, mendahulukan kumur dan istinsyak ini hukumnya apa sebelum membasuh wajah? Sunnah. Dia berkumur dulu, istinsyak, baru membasuh wajah, hukumnya sunnah. Kemudian yaghsilu wajhahu thalathan, dia membasuh membasuh wajahnya thalatha 3 kali. Hukumnya apa membasuh wajah ini? Wajib satu rukun 1 kali. Selebihnya sunnah. Kalau antum jawab bisa dirinci lebih bagus. Wajib 1 kali rukun. Selebihnya sunnah. Sampai 3 saja. Lebih dari 3 apa hukumnya? Lebih dari 3 apa hukumnya? Dia basuh sampai 4 kali, 5 kali, apa hukumnya? Makruh. Bukan haram, makruh. Min manbati sya'rir ra'si al-mu'tadi, dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Sya'ar ras. Mambat itu tempat tumbuh. Tempat tumbuhnya rambut kepala al-mu'tad, yang biasa, yang normal. Karena ada yang orang tidak normal. DP rambut tumbuh di sini, ya kan? Hidayat tuh bahasa orang. Lebar. Nanti di sini tumbuh, bukan itu. Yang dihitung kadar orang yang normal. Ila muntahadzaqni tula, sampai kali muntaha pengakhiran atau ujung. Muntaha itu pengakhiran. Zakan itu apa? Dagu. Tula itu panjangnya. Jadi panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke ini dagu ini. Ini yang di bawah dagu ini apa? Tulang rahang paling bawah ini, sampai sini. Wa minal udhuni ilal udhuni ardon, dan dari telinga, lebarnya berarti ini, dari telinga ilal udhun, sampai telinga, dari telinga sampai telinga, ardon, lebar. Ardon itu dia sebutkan ukuran. Kalau tulan panjang, kalau ardon lebar, bahasa Arab. Dari telinga sampai ke telinga, ardon, lebar. Maksudnya lebarnya dari telinga ini, ujung telinga sampai ujung telinga ini. Maksudnya itu yang harus terbasuh, ukuran lebar. Kalau ukuran panjang, dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu ini, bawah dagu. Tulang rahang paling bawah itu. Selebihnya yang bagian sini bukan. Bagian sini ini bukan wajah. Tsumma yaghsilu yadayhi ma'a mirfaqaihi thalatha. Kemudian ini tata caranya. Dia membasuh kedua tangannya ma'a mirfaqaihi, bersama mirfaqaihi, kedua sikunya, thalatha 3 kali.
As-sabi'u yang ketujuh, thumma yamsahu jami'a, itu kata-kata beliau thumma itu berurutan, itu aslinya. Thumma itu kemudian, thumma kemudian. Thumma kemudian, tapi kalau dia bilang waw dan, berarti itu bisa jadi bersama. Nanti antum lihat itu thumma ada wa. Ini thumma kemudian. Yamsahu jami'a dhahir ra'sihi, dia mengusap jami'a seluruh dhahir ra'sihi, permukaan kepala bagian atas seluruhnya, bukan sebagiannya. Ini mazhab Hambali ya. Kita pelajari fikih mazhab Hambali. Jadi seluruh kepala atasnya seluruhnya sampai tengkuk itu harus terusap. Kalau sebagiannya tidak sah. Wa yumirru yadaihi min muqaddamihi ila qafahu. Yumirru yaitu dia usap, dia jalankan. Marro yumirru itu artinya dia kasih bajalan, bahasa orang. Sambil kasih malakat itu tangan, baru kasih bajalan. Nah, itu bahasa kita. Yumirru dia jalankan yadaihi kedua tangannya min muqaddamihi dari depan kepala ila qafahu sampai ke tengkuk. Qafah itu ke tengkuk. Wa yu'iduhuma, lalu dia ulang lagi, dia balik lagi dari belakang ke depan begitu, dari belakang ke depan. As-saminu kemudian yang kedelapan, wa yudkhilu sabbabataihi fi simahi udhunaihi, kemudian dia memasukkan sabbabataihi kedua telunjuk, jari telunjuk, fi simahi udhunaihi di lubang telinganya. Simah, lubang telinga. Simah. Wa yamsahu bi ibhamaihi, lalu dia mengusap ibhamaihi, ibham kedua ibu jarinya, zahirahuma bagian atas atau punggung. Zahir itu bagian punggung atau atas telinga. Berarti bagaimana ini? Telunjuknya untuk bagian dalam telinga. Begitu. Untuk ibu jari bagian punggung telinga atau luarnya. Thumma yaghsilu, kemudian yang terakhir, thumma yaghsilu rijlaihi, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Ma'a ka'baihi, bersama kedua mata kaki. Thalatha, sebanyak 3 kali. Selesai. Setelah itu apa? Setelah selesai ini apa? Apa yang dilakukan? Membaca doa. Membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Selesai. So dapat pahala banyak ini. Tata cara ini ya ikhwan, ini bukan dari manusia, ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Lewat lisan Rasulullah SAW, lewat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu diperintah menyampaikan risalah dari Allah. Beliau bukan bikin-bikin tata cara ibadah yang dari akal pikiran beliau, tidak. Hasil analisa beliau, tidak. Beliau hanya menyampaikan. Makanya siapa yang berusaha bagaimana ibadah dia, wudhu dia seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW,
yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih dari itu, bid'ah-bid'ah yang tidak pernah dicontohkan, Allah tidak terima. Karena itu bukan dari Allah. Allah tidak terima. Allah tidak akan menerima tata cara ibadah yang bukan datang dari Dia. Yang Allah terima tata cara ibadah yang Allah ajarkan, Allah turunkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat wahyu. Baik, pembahasan berikutnya selesai. Tinggal praktek. Kemudian ahkamul mashi 'alal khuffain. Pembahasan berikutnya, ingat ya ikhwan, yang kita pelajari ini apa ini? Hukum siapa ini? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan hukum buatan manusia. Hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hormati, kita agungkan apa yang sedang kita pelajari ini. Ahkamul mashi 'alal khuffain, agar kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum yang berkaitan dengan al-masah, mengusap khuffain. Apa khuffain? Sepatu. Khuf sepatu, kalau khuffain dua sepatu. Khuffani, khuffaini, ya kan? Siapa yang belajar bahasa Arab? Khuffun sepatu satu, khuffani dua sepatu, atau khuffaini. Kalau khuffani dalam keadaan rofa, kalau khuffaini dalam keadaan nasab atau jer. Nyambung. Makanya semangat ya ikhwan, antum ada waktu isi dengan belajar bahasa Arab, antum belajar bahasa Arab. Sudah mulai lagi? Belum? Masih libur? Insyaallah sabar dulu. Insyaallah. Niat kalau kebiasaan itu terhenti karena ada uzur, sudah dapat pahala. Dapat pahala. Karena ada uzur dapat pahala. Itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, hukum yang berkaitan dengan apa? Al-mashu 'alal khuffain, mengusap sepatu. Khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit. Khuf, bahasa Arab, khuf adalah sepatu yang terbuat dari kulit. Kalau yang terbuat dari selain kulit namanya jurmuk. Jurmuk, sepatu yang biasa orang pakai ke kantor. Kalau bukan dari kulit namanya jurmuk, yang terbuat dari kain, ya kan? Jurmuk. Jim, ro, mim, waw, qaf. Jurmuk. Nanti insyaallah. Tapi tidak beliau sebutkan di sini. Tapi sama hukumnya. Penyebutan beliau ini sepatu yang terbuat dari kulit cuma contoh saja, karena itu yang berada dalam hadis yang disebutkan dalam hadis. Wa illa selain sepatu yang terbuat dari kulit ini boleh, tapi harus terpenuhi syarat supaya bisa diusap, supaya sah diusap. Ma hukmul masih 'alal khuffain? Apa hukum as-su'alu as-sabi'a asyar, soal yang ke-17. Ma hukmul masih 'alal khuffain? Apa hukum mengusap sepatu? Kata beliau, al-jawabu yajuzu bisyurutin sab'atin. Boleh hukumnya bisyurutin sab'atin, dengan syarat 7, dengan 7 syarat. Dengan syarat-syarat yang 7, maksudnya dengan 7 syarat. Wahia adalah al-awwal, yang pertama, lubsuhuma ba'da kamalit taharati bil ma'i. Dia gunakan sepatu itu ba'da kamalit taharati, setelah sempurna bersuci. Bil ma'i, bersucinya ini dengan air. Lubsuhuma labisa yalbasu. Lubsun artinya memakai. Memakai sepatu itu ba'da kamalit taharati, setelah dirinya sempurna bersuci, artinya sudah bersuci dia.
suci dari hadas besar dan hadas kecil maksudnya. Bil ma'i, kata beliau di sini bil ma'i berarti keluar tayamum. Karena tayamum bersuci bukan pakai air. Tayamum masuk bersuci, cuma dia tidak pakai air, itu tidak bisa. Jadi syaratnya sucinya ini karena pakai air, wudu atau mandi wajib. Jadi dia sudah dalam keadaan suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, di atas wudu, kemudian dia pakai sepatu. Di situ dia boleh usap nanti. Kalau batal wudunya, dia berwudu, berarti kakinya tak usah dia lepas dari sepatu, tinggal usap saja. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. So pernah diamalkan ini? Amalkan. Di rumah misalnya lagi kurang sehat pakai kaos kaki tebal, itu masuk seperti apa? Sepatu. Pas antum mau wudu seperti biasa. Basuh tangan, kumur-kumur dan seterusnya wajah. Kepala usap, begitu kaki tak usah dibasuh kakinya, tinggal usap. Basahin dulu DP tangan, kasih lembab, baru usap di atas sepatu atau di atas kaos kaki. Sudah suci antum, bisa sholat. Mudah sekali. Cuma orang ini karena ilmu kurang menyusahkan diri kadang tuh. Tapi harus dibasuh, padahal tidak harus sebenarnya. Kalau ada sepatu masih nempel atau kaos kaki masih nempel di kaki. Tapi harus terpenuhi ini syarat. Dia menggunakan sepatu tadi atau kaos kaki atau yang sejenisnya dalam keadaan dia sudah di atas wudu atau bersuci, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ats-tsani, yang kedua, wasatruhuma li mahallil fardhi. Satruhuma yaitu dia menutupi sepatu tersebut, menutupi mahallil fard, area. Mahal itu tempat atau area yang wajib untuk dibasuh. Al-fard itu yang wajib, maksudnya area yang wajib untuk dibasuh. Bagian kaki area yang wajib untuk dibasuh sampai di mana, ikhwan? Dari ujung kaki sampai mata kaki, itu harus tertutup. Sepatunya harus menutup itu. Kalau ada yang sepatu yang tidak bisa menutup area yang wajib dibasuh tadi, tidak bisa diusap. Sepatunya dapat lihat dari mata kaki, tidak bisa. Atau dapat lihat sapanggal dari DP kaki, bagian ujung kaki, tidak bisa juga, harus tertutup. Dari ujung kaki sampai mata kaki harus tertutup, minimalnya sampai situ. Kalau selebihnya ya terserah. Kenapa? Karena kalau terlihat ya harus dibasuh. Kalau ada yang terlihat dari anggota yang wajib, berarti harus dibasuh. Tidak boleh antum susap, harus lepas. Jadi harus tertutup semua. Area yang wajib itu tertutup. Jadi harus sepatu yang menutup area yang wajib. Kemudian ats-tsalits, yang ketiga, wa imkanul masyi bihima urfan. Memungkinkan al-masyi untuk dipakai berjalan. Urfan secara uruf. Imkanul masyi bihima, memungkinkan dipakai berjalan sepatu tersebut. Urfan secara uruf. Kalau tidak bisa dipakai berjalan, tidak bisa. Maksudnya bagaimana? Kalau berjalan bisa koyak misalnya, tidak bisa. Tipis sekali misalnya, kayak plastik, kayak kertas, ya kan? Pakai kaos kaki atau model sepatu tapi tipis atau sensitif, tidak bisa mau tak geser karena apa? Bisa koyak. Tidak memungkinkan, berarti antum jalan bisa koyak atau sobek, tidak memungkinkan untuk dipakai berjalan. Sepatu kan bisa,
Kalau yang tebal, yang kuat itu dah. Kaos kaki juga bisa dipakai berjalan. Taib. Ini mengecualikan yang tidak bisa dipakai berjalan. Artinya kalau dipakai berjalan bisa rusak dia, koyak, bisa bocor, bisa hancur. Nah, ar-rabi'u yang keempat, wa thubutuhuma binafsihima, tetap dengan sendirinya. Jadi sepatu tersebut nempel di kaki tetap dengan sendirinya. Artinya tidak butuh apa? Bantuan diikat misalnya. Jadi begitu antum kasih masuk di kaki, nempel sudah di kaki, tidak lepas. Tapi kalau masih lepas, nanti antum ikat dengan tali, baru bisa nempel, tidak bisa berarti. Tidak bisa. Itu maksudnya thubutuhuma binafsihima, tetap dengan sendirinya. Artinya tetap, artinya mantap di kaki, tidak lepas. Tidak terlepas, tidak terbongkar, tidak terlepas, tidak, ya begitu, paham sudah bahasa saya. Al-khamisu yang kelima, wa ibahatuhuma, hendaknya sepatu itu dari benda yang mubah. Adalah sepatu yang mubah. Apa maksudnya yang mubah? Bukan yang haram. Jadi kalau sepatunya haram ya tidak boleh antum usap. Tidak dapat rukhsah, tidak boleh. Antum wudu ya harus lepas, harus dibasuh kakinya. Tidak boleh pakai sepatu yang haram, misalnya hasil curian. Ini pakai sepatu ini saya punya, ini tidak tahu saya punya, ini saya ada pakai. Baru saya coba wudu, iya, usap, tidak boleh, tidak sah. Sepatu ente belum minta izin sama ketuan. Apalagi hasil curian. Berarti ini sepatu yang haram, tidak boleh diusap. Harus keluarkan, kaki harus dibasuh seperti biasa. Atau termasuk perkara yang lima ini terbuat dari benda yang haram dipakai, seperti apa? Dari emas. Emas sudah lewat pembahasan, emas kan tidak boleh dipakai. Dari perak, emas, sepatunya dari emas ya boleh, haram. Sudah haram dipakai, baru tidak boleh juga diusap. Atau dari sutra bagi laki-laki. Laki-laki kan tidak boleh dipakai sutra. Kalau perempuan boleh. Terus kalau Ustadz, kalau perempuan yang pakai sepatunya terbuat dari sutra, boleh diusap? Boleh, karena perempuan boleh pakai sutra. Kalau laki-laki tidak boleh, haram. As-sadisu yang keenam, wa taharatu ainihima, suci zatnya. Sepatu tersebut suci zatnya, atau terbuat dari benda yang suci, bukan benda yang najis. Contohnya benda yang najis apa? Kulit anjing misalnya, kulit bangkai juga najis masuk, walaupun sudah disamak, tidak boleh diusap. Ya, tidak boleh. Pakai sholat juga tidak boleh, najis itu. Barang najis ada di badan kita tidak boleh sementara sholat. Kemudian as-sabi' yang ke-7, wa adamu wasfihima al-basyarata. Wa adamu wasfihima al-basyarata. Tidak mensifatkan al-basyarah, kulit. Wasf itu mensifatkan. Jadi hendaknya sepatu tadi tidak mensifatkan kulit. Apa maksudnya mensifatkan? Kulitnya dapat lihat. Kulit kaki kita kelihatan, artinya transparan seperti kaca. Walaupun sepatu tebal antum kayak begini sepatunya tuh, terbuat dari benda yang transparan, tidak boleh. Kalau kelihatan kulit kakinya tidak boleh, walaupun tebal. Tipis juga apalagi, tipis, sangat tipis sehingga terlihat kulit
kaki tidak boleh juga. Artinya tidak boleh diusap itu. Harus lepas dan dibasuh kakinya seperti biasa ketika wudhu. Nah itu, ada berapa syarat sah mengusap sepatu ini? Ada 7. Nah, ini antum wajib ini hafal, ingat. Yang pertama, waktu mengenakan sepatu tersebut dalam keadaan bersuci. Nah, kalau antum berhadas, sudah hadas misalnya, wudhu sudah batal, pakai sepatu. Begitu tiba saatnya mau wudhu, tidak boleh antum usap, harus lepas. Harus cuci kakinya seperti biasa. Nah, setelah antum sudah wudhu seperti biasa, cuci kaki, ya kan, sudah sempurna, antum pakai sepatu. Di situ antum boleh usap nanti ketika sudah batal. Begitu batal mau wudhu, di situ boleh antum usap. Karena waktu dipakai tadi sudah suci kan. Kemudian yang kedua, menutupi sepatu tersebut, menutupi area yang wajib dibasuh. Tutup semua dari ujung kaki sampai mata kaki minimalnya. Kemudian yang ketiga, memungkinkan dipakai berjalan. Artinya kalau dipakai berjalan tidak koyak, tidak rusak. Kemudian yang keempat, tetap dengan sendirinya nempel di kaki. Tanpa bantuan, mau ikat dengan benda-benda lain, kayu atau tali apa, tidak. Begitu pakai masuk kaki sudah nempel dia. Itu. Al-khamis, yang kelima, mubah. Yang keenam, suci, bukan najis. Yang ketujuh, tidak transparan. Tidak transparan. Ya. Gampang toh? Gampang, alhamdulillah. Ini dasar, ini harus dihafal ini. Karena kalau belajar level atas, ini harus sudah dihafal. Kalau level atas dia menyebutkan dalil. Dalil tiap permasalahannya dia sebut. Cara istimbatnya bagaimana, ini apa. Baru dia sebutkan lagi rincian yang lain. Ini ada syarat-syarat lagi banyak sekali. Belum lagi perselisihan pendapat, pusing kapan. Makanya saya satu pendapat enak. Kalau saya sebut gini pendapat-pendapat yang lain, pusing kapan. Iya, pusing. Baru Ustaz, mana yang mau dibikin? Tapi kalau antum lazimi satu pendapat, tidak pusing. Terus saya amalkan, iya antum amal, ini ijtihad. Yang ini pendapatnya siapa? Imam Ahmad. Taklid sama Imam Ahmad boleh, taklid kepada orang yang berilmu. Kalau kita belum mampu berijtihad, taklid sama orang berilmu. Ikut orang yang berilmu. Begitu. Karena kita belum bisa meneliti dalil. Gak dalil, cuma antum lihat dalil begitu langsung belum. Karena dalil cara istimbatnya seperti apa. Belum lagi itu dianggap lemah sama pendapat yang lain, mazhab yang lain. Ya, cuma satu pendapat enak. Nanti belajar terus kita kan, belajar terus. Kalau sudah mencapai, sudah luas pengetahuan kita tentang ilmu fikih, rincian-rinciannya, dalilnya, kemudian kita ingin menyelisihi apa yang kita pelajari, tidak ada masalah. Kalau memang sudah punya kapasitas untuk menyelisihi pendapat yang antum pelajari. Ini belum punya kapasitas, semua lemah ini Ustaz. Bagaimana lemah? Pokoknya lemah menurut saya. Lemah enjen kapal. Tidak boleh. Jangan melihat satu sisi kok terang bilang lemah. Untuk menentukan lemah itu berat. Antum harus tarjih, namanya tarjih. Antum lihat semua pendapat yang ada di mazhab, kemudian lihat dalil yang mereka pakai. Baru antum bisa kasih perbandingan mazhab. Orang yang melakukan seperti ini orang yang sudah punya kapasitas, punya ilmu alat, dia usul fikih sudah kuasai, bahasa Arab kuasai, usul tafsir, cara menafsir Al-Quran sudah kuasai, dan seterusnya. Begitu.
Kalau masih baru-baru ya satu pendapat dulu biar tenang pikiran toh. Dan memang begini para ulama dulu, mereka sampai jadi ahli ijtihad belajarnya seperti ini, ikhwan. Tidak ada Syekh Utsaimin jadi seperti itu, dia belajar langsung perbedaan pendapat langsung dari itu, tidak. DP guru kasih belajar begini, dia batate begini dulu. Insya Allah begini model belajar, insya Allah. Artinya orang ikut jalan para ulama, insya Allah. Baik, paham di sini, ikhwan. Kemudian kam muddatul mashi alaihima wa ma al miqdarul ladzi yajibu mashuhu. Kam berapa muddatul mashi alaihima, berapa muddah itu apa namanya, hari, jumlah apa namanya, masa, berapa masa mengusap alaihima sepatu, berapa masa mengusap sepatu, berapa hari maksudnya. Wa ma al miqdarul ladzi yajibu mashu, dan mana area yang apa, area yang wajib untuk diusap. Wa ma al miqdarul ladzi yajibu mashu, dan mana al miqdar, kadar yang alladzi yang yajibu mashu, wajib untuk diusap. Ini pertanyaannya yang 18. Al jawabu, jawabannya, yamsahu muqimun wa 'asin bi safarihi yauman wa lailatan min hini hadatsin ba'da lubsin. Jawabannya adalah yamsahu muqimun, mukim mengusap, wa 'asin, begitu juga orang yang bermaksiat, bi safarihi, bermaksiat dengan safarnya, dan sebentar saya jelaskan. Yauman wa lailatan, selama sehari semalam. Masanya berapa? Sehari semalam. Berapa sehari semalam itu? 24 jam. 24 jam. Min hini hadatsin, kapan dimulainya? Ketika min hini hadatsin, ketika berhadas atau di saat berhadas. Ba'da lubsin, setelah mengenakan sepatu tadi. Jadi sudah dia pakai dalam keadaan dia suci, kemudian dia berhadas. Di situ dihitung waktunya. Di situ dihitung waktunya. Baik, paham ya? Coba saya jelaskan. Untuk siapa di sini? Untuk orang mukim dan orang safar tapi bermaksiat dengan safarnya. Jadi safar itu ada dua macam. Ada safar yang mubah, ada safar yang maksiat. Safar mubah itu ya safar mau jual beli, safar mau piknik, safar mau silaturahmi, safar atau beribadah, safar untuk naik haji, safar untuk menuntut ilmu. Kesafar bermaksiat ini apa? Safar mau beli mojito, mau kemana ada apa, mau beli mojito 2 karung 100 botol Pinaraci misalnya. Mau kemana ini? Mau ke kota Mubago kita. Mau apa? Mau bajenguk kita pe cewek. Ini halal, ini haram. Safarnya haram ke sana. Tidak mendapat rukhsah dia. Tidak mendapat rukhsah. Semua rukhsah, biar puasa tetap wajib dia puasa Ramadan. Karena safarnya safar maksiat. Tapi itu di bab puasa Ramadan nanti, cuma saya sudah dapat sebut ini. Jadi tidak dapat rukhsah dia untuk mengusap sepatu lebih dari 24 jam. Jadi yang boleh, waktu yang boleh masanya cuma 24 jam seperti orang mukim. Jadi dia diberlakukan seperti orang mukim. Mukim kan 24 jam. Ini orang safar karena maksiat ya sama seperti mukim ente. Kecuali safarnya safar yang mubah. Jadi kalau safar yang mubah nanti beliau akan sebutkan. Safar yang mubah 3 hari 3 malam 72 jam. 24 kali 3 berapa?
72 ya, insyaallah 72 jam. Nah ini kata beliau yamsahu muqimun, yaitu orang yang mukim mengusap, wa asin bisafarihi, begitu juga orang yang bermaksiat dengan safarnya walaupun safar, yauman wa lailatan, selama sehari semalam, yaitu 24 jam. Kapan dimulai? Min hini hadatsin, setelah dia berhadas, ba'da lubsin. Min hini hadatsin, yaitu di awal dia berhadas, ba'da lubsin, setelah mengenakan sepatu tadi. Jadi contoh dia sudah berwudu. Ini orang yang mukim ini sudah berwudu. Setelah itu dia pakai sepatu. Berarti dia pakai sepatu dalam keadaan dia suci. Di jam 10 siang, di jam 10 berhadas dia, sudah kentut atau sudah kencing. Tapi ingat, sepatu harus di kaki, jangan dilepas. Nah, berhadas dia, kentut sudah. Tapi belum mau sholat dia. Jam 10. Nah, begitu jam 12 masuk waktu zuhur, berarti azan. Dia berwudu, ya kan? Nah, di situ dia boleh mengusap. Selama sepatunya dia tidak lepas, dia usap. Begitu dia wudhu seperti biasa, basuh wajah, tangan, usap kepala, kaki usap. Kapan dihitung dari yang 24 jam itu? Mulai dihitung dari jam 10 waktu dia berhadas, bukan dari awal dia mengusap. Artinya berlaku usapan ini sampai 10 besok harinya. Begitu di jam 10 besok harinya batal. Dia harus basuh lagi kakinya, harus lepas sepatu. Bawa wudu kalau mau sambayang, bawa wudu. Artinya so batal lebih wudu, batal wudunya. Mengusapnya batal. Paham di sini? Jadi dihitung awal mula waktunya berjalan itu, yaitu dia ketika dia berhadas. Berhadas di jam 10, berarti besok hari di jam besok di jam 10, besoknya di jam 10. Sudah selesai masanya, 24 jam sudah. Berhadas di jam 12, ya besok hari 12. Berhadas di jam 5 sore, ya besok hari di jam 5 sore. Berhadas di jam 10 malam, ya besok hari jam 10 malam. Iya. Paham ya? Mau ngarati? Mau ngarati Pak Ferry? Alhamdulillah, ya Allah. Karunia dari Allah, bisa paham ilmu ini karunia dari Allah. Jadi jangan antum paham ilmu yang Allah beri ini, kita belajar dengar, ini karunia dari Allah. Allah yang bagi. Jangan antum pahami cuma harta, makanan yang rizki, tidak. Ilmu juga rizki, Allah yang bagi. Kita usaha datang, dengar, bawa buku. Sedikit banyak itu ilmu sesuai pembagian dari Allah SWT. Karena daya serap kita kan beda-beda tuh, tergantung kesungguhan, keikhlasan, Allah kasih itu ilmu. Tayyib. Paham di sini? Wa yamsahu musafirun safar qasrin. Kemudian orang yang musafir safar qasrin, yang safarnya qasar, yamsah, dia mengusap salasata ayyamin, selama 3 hari, bilayaliha, dan malamnya juga. Berarti sehari semalam juga, tapi selama berapa hari? 3 hari. Berarti berapa jam semua? 72 jam. Ini untuk orang yang safar. Tapi kata beliau safar qasar. Apa safar qasar? Safar yang membolehkan, yang sudah dapat rukhsah untuk mengqasar salat, untuk boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Boleh juga
mengusap sepatu selama 3 hari. Ini termasuk rukhsah yang dikasih. Safar qasar berarti safar, kalau di madzhab Hambali safar ada 2. Ada safar qasar, ada safar yang tidak qasar. Seperti safar qasar berapa jaraknya? 138 kilo. Jadi nanti menempuh jarak 138 kilo baru boleh antum mengqasar sholat. Kurang dari itu bisa disebut safar tapi tidak dapat rukhsah. Mungkin ya safar tapi bukan safar yang membolehkan qasar sholat, membolehkan untuk tidak berpuasa pula bulan Ramadan. Paham ya? Berapa jaraknya safar tadi? 138 kilo di madzhab Hambali. Madzhab lain. Antum catat di madzhab Hambali ini. Kita belajar madzhab Hambali. Saya tidak mau cerita madzhab yang lain. Dan penjelasan saya juga ada yang saya buat perincian tetap di madzhab Hambali. Tidak mau lari ke selain madzhab Hambali. Tidak boleh juga antum mengajar kitab, baca kitab Hambali tapi antum cungkel dari madzhab lain, tidak boleh. Tidak amanah itu. Ada sebagian saya lihat ada yang begitu. Banyak mazhab Hambali, buku Hambali diajarkan tapi penjelasannya dari mazhab yang lain, tidak boleh. Mau kasih baku campur. Terus tidak sesuai dengan kaidah. Ini sudah sesuai dengan kaidahnya, ini nanti antum pelajari sampai tingkat lanjut antum tahu ada kaidahnya semua, ini tidak sembarang. Makanya orang tidak belajar mazhab tidak teratur DP fikih. Kadang dia bilang halal di sini, haram di sana, padahal sama hukumnya. Tapi di mazhab kalau sesuai mazhab tidak akan berbenturan karena sesuai kaidah. Antum Syafi'i ya Syafi'i, begitu. Baik. Wa masafatul qasri yauman mu'tadilani bisairil athqali wa dabibil aqdami. Jarak qasar yaitu safar qasar yang membolehkan untuk mengqasar salat dan yang rukhsah lainnya adalah yaumani, perjalanan 2 hari, mu'tadilani dengan perjalanan dengan mu'tadilani yang normal, bisairil athqal dengan perjalanan athqal, kendaraan yang perjalanannya lambat, seperti ini? Onta. Wa dabibil aqdam, jalan kaki. Yaitu selama berapa? 2 hari 2 malam, 2 hari 2 malam. Nah ini setelah dihitung, ada yang hitung, yaitu berapa tadi? 100, konversi sudah 138 kilo. 138 kilo atau lebih, dari situ lebih. Tayyib. Kalau misalnya dia berhadas dia safar ini, safar qasar, tapi ingat safar qasarnya ini dalam rangka perjalanan untuk melakukan yang mubah atau yang ibadah misalnya, itu yang wajib apalagi. Tapi kalau perjalanan qasarnya biar sampai 200 kilo, kalau mau babi king yang maksiat, ya perjalanan maksiat berarti. Yang seperti ini tidak dapat rukhsah. Yang seperti ini tidak dapat rukhsah, tidak dapat rukhsah. Baik. Wa yajibu mashu. Baik, kita kasih habis itu. Nah, supaya selesai berikutnya pertanyaan yang 19. Wa yajibu mashu aktsari a'lahu. Ini untuk ukuran yang kadar yang wajib diusap. Tadi kadar waktu untuk mukim dan safar maksiat sehari semalam. Untuk safar yang mubah ini
yaitu 3 hari 3 malam. Nah, ini untuk kadar yang wajib diusap. Wa yajibu mashu aktsari a'lahu. Wajib mengusap aktsari a'lahu, sebagian besar, a'lahu atas dari sepatu, bagian atas sepatu. Nah, ini sepatu tuh. Ini kaki kan di sini lubangnya tuh. Nah, bagiannya sini. Atasnya sepatu sini. Sebagian besarnya. Bagian besarnya, sebagian besar. Berarti kalau sebagian kecil tidak sah. Misalnya usap cuma 2 jari begitu. Bagian kecil saya tak usap atau cuma 1 jari. Tidak sah. Jadi harus bagian besarnya, atasnya ini ya. A'lahu, atasnya. Berarti tidak disyariatkan mengusap, nanti beliau akan jelaskan. Wala yujzi'u mashu asfalihi, tidak sah. Tidak sah mashu asfalihi, mengusap bawahnya, bawah sepatu. Bawah sepatu tidak sah. Wala aqibahu, belakangnya juga. Bagian apa? Belakang sepatu. Bawahnya tidak sah. Aqibahu, belakangnya juga tidak sah antum usap. Wala yusannu dzalik, bahkan tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan. Jadi depannya ini saja. Sudah. Basuhkan air dengan tangan. Sudah lembab pakai dengan air, kemudian usapkan. 2. Dan di sini tidak berlaku kiri dulu dengan kanan dulu, tidak. Serentak nanti. Jadi serentak. Jangan antum anggap oh ini berpasangan ini sunnah. Tidak. Serentak. Serentak 1 kali. Ya, paham ini? Jadi bagian atas ini. Kalau antum usap bagian samping kiri kanan, makruh hukumnya, tidak disyariatkan. Bagian belakang juga, apalagi bagian bawah antum usap, tidak disyariatkan. Makruh hukumnya. Jadi cuma atas saja, bagian atas. A'lahu, atasnya. Aktsar, sebagian besar. Baik ya ikhwan, kita akhirkan sebelum kita tutup. Mungkin ada yang kurang jelas, atau ada faedah atau masukan. Silakan Pak Ari. Itu sudah termasuk itu orang yang kakinya luka terbang. Misalnya kakinya si Yayat kena luka Ustaz, baru ada pakai terbang di atasnya. Apa itu sudah wajib di mengusap kita atau bagaimana Ustaz? Iya, antum pertanyaan ini nanti mau lewat insyaallah. Bab mengusap perban ada. Setelahnya itu ada mengusap perban insyaallah. Tata caranya seperti apa? Itu dia jelaskan. Insyaallah. Sabar loh, maaf. Baik, lanjut. Iya. Kalau sepatu hanya di bawah mata kaki, tapi pakai kaos kaki, itu tidak menutup. jadi harus sepatunya itu yang sampai. Iya. Kalau kaos kakinya yang menutupi, berarti kaos kakinya yang diusap, sepatunya lepas. Kaos kakinya diusap. Baru yang pertama itu Ustaz. Di sini kan disebut yang setelah sempurna dia bersuci dengan air. Kan tadi Ustaz bilang suci dari hadas, kalau kecil dia bisa terdiri dari setelah itu dia pakai sepatunya. Pakai. Kalau setelah dia mandi, baru dia tidak berwudu Ustaz. Jangan mandi besar. Setelah mandi besar, dia tidak ada hajat untuk sholat atau untuk baca Quran. Nanti kan dia suci. Baru dia pakai sepatu. Keluar, pakai sepatu, baru dia keluar. Apakah dia sudah termasuk di sana? Tidak, waktu dia mandi apa? Mandi junub, mandi besar. Dia sertakan tidak hadas kecil 1 kali waktu mandi. Kembali ke niatnya. Kalau dia gabung, terangkat 2-2.
saya mandi ini satu kali dengan hadas kecil, terangkat hadas besar dan hadas kecil. Selama dia tidak melakukan pembatal wudhu seperti menyentuh kemaluan, kincing lagi sudah batal berarti. Tapi hadas besarnya terangkat, cuma hadas kecil yang batal. Berarti dia masih berhadas berarti. Harus wudhu lagi dia. Yang jelas dia sudah bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Baru bisa dia pakai ini sepatu. Setelah dia batal wudhu, berwudhu, dia usap. Wudhu seperti biasa, nanti pas bagian kaki usap begitu. Bukan berarti begitu batal begitu batal kurang usap kaki, bukan. Wudhu seperti biasa dia. Wudhu seperti biasa. Kumur, terus wajah, tangan, kepala, nanti bagian kaki baru usap. Begitu maksudnya. Jangan salah paham, karena ada yang memahami begitu. Begitu batal dia, cuma dia usap dari kaki baru dia sambayang. Sampai hari kiamat tidak mau sah tapi sambayang. Tidak boleh, dia harus wudhu seperti biasa. Cuma kakinya diusap karena ada sepatu atau kaos kaki begitu. Paham ya? Nah, kita baca ini pertanyaan dari Ahwat Ustadz, bagaimana hukumnya bagi wanita yang dalam keadaan safar ketika hendak berwudu dan mengenakan kaos kaki yang bahan pertengahan, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, apakah bisa diusap saya atau harus boleh? Bukan masalahnya pertengahan tebal atau tipis, dilihat kulit kakinya terlihat atau tidak. Kalau tidak terlihat artinya tersembunyi dari kaos kaki tadi, ya berarti boleh diusap. Tapi kalau terlihat dagingnya, terlihat kulit transparan, tidak boleh, harus lepas. Kalau samar-samar Ustaz masih terlihat sesadiki berarti lepas. Ya. Harus dilepas. Menjaga supaya selamat toh. Jangan sampai orang usap kong tidak sah. Bahaya orang pe salat. Sah wudu tidak sah, salat tidak sah. Taib, demikian. Taib, ada yang lain? Ya, silahkan. Dia mungkin tanpa rasa syarat wudu atau mungkin biasa. Maksudnya gimana? Kan di sini orang yang mungkin dia macam artinya tidak pakai uzur ini. Jangan antum pahami mengusap nanti ada uzur, biar tiada uzur. Ini bukan tayamum. Jadi biar tidak uzur. Misalnya antum di rumah pas habis wudu, sekali-sekali praktek lah, habis wudu antum pakai kaos kaki karena dingin misalnya atau apa toh, atau pengen pakai kaos kaki. Duduk sudah. Begitu batal, ya kan? Batal. Pas mau wudu bisa diusap. Yang penting jangan lepas itu kaos kaki kalau antum mau atau usap. Tempel terus di kaki. Paham ya? Alhamdulillah paham. Sekali-sekali praktek. Perempuan ya sekali-sekali praktek lah, ada kaos kaki di rumah. Iya. Apalagi ada uzur sakit misalnya, ya lebih-lebih lagi. Sana kan tidak ada uzur boleh, apalagi ada uzur. Iya toh? Alhamdulillah. Baik ya ikhwan, tidak ada pertanyaan ini? Tidak ada, nanti tutup majelis insyaallah sebentar bertanya silahkan. Baik ya ikhwan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian menerima amalan kita dan melipat gandakannya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.